Salam jumpa para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Gia TV. Salam dari pinggiran. Materi video kali ini sengaja saya buat secara khusus untuk memberikan sedikit pemahaman kepada para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV tentang bagaimana aturan hukum tenaga kerja di mana ada pekerja buruh atau karyawan menjadi panitia pemilu. Biasanya disebut dengan KPPS. Atau mungkin menjadi saksi partai politik dan saksi caleg. Di bagian lain video ini saya memberikan simulasi perhitungan hak pekerja buruh yang menjadi panitia pemilu. Di beberapa WA group yang saya ikuti sedang tren membahas mengenai pekerja buruh atau karyawan perusahaan yang menjadi panitia pemilihan umum serta menjadi saksi dari salah satu partai politik dan atau saksi dari caleg. Dalam pembahasan sharing di WA Group, sedikit banyak perbedaan pemahaman akan hal itu. Maka berdasarkan hal tersebut, saya mencoba memberikan penjelasan sebatas apa yang saya ketahui dan mengerti. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungan untuk subscribe, like, komen, dan share. Dukunglah channel YouTube Gia TV. Terima kasih para sahabat. Materi video ini saya bagi dua. Bagian yang pertama nanti saya menjelaskan mengenai tugas negara atau melaksanakan kewajiban negara sebagai panitia pemilu dan sebagai saksi partai politik atau saksi caleg. Dan bagian yang kedua adalah saya memberikan simulasi mengenai perhitungan hak yang diterima oleh tenaga kerja. Kita mulai dari bagian pertama. Saya menjelaskan tentang menjadi panitia pemilihan umum atau KPPS. Ya, pemilu adalah pesta demokrasi bagi rakyat. Perwujudan hak setiap warga negara yang secara aturan hukum ikut untuk memilih wakilnya dan pemimpin bangsa seperti kita, bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjalan dan terus berproses untuk pemilu. Dalam pesta demokrasi, setiap warga negara memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, dibutuhkan penyelenggara. Ada yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah disingkat KPU, sampai di tingkat bawah atau pelaksana yang disebut dengan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, di dalam penyelenggaraan tersebut tidak menutup kemungkinan ada pekerja buruh yang ditunjuk untuk itu. Pertanyaannya, bagaimana aturan hukum tenaga kerja mengaturnya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam aturan hukum tenaga kerja dan sekaligus menjadi dasar hukum dari materi ini, saya ambil dari pasal 93 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan pasal 40 ayat 4 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 sebagai berikut. Pasal 93 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 mengatur sebagai berikut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila huruf D, pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 93 ayat 2 huruf D mengatakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pembayaran upah kepada pekerja buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan apabila huruf A, negara tidak melakukan pembayaran, atau huruf B, negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja buruh, dalam mana pekerja dalam hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya. Oke, cukup jelas pasal 93 ayat 2 huruf D. Lanjut pada pasal 40 ayat 4 huruf A. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 mengatur sebagai berikut. Alasan pekerja buruh tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi A, menjalankan kewajiban terhadap negara. Di penjelasan pasal ini mengatakan cukup jelas. Oke? Kesimpulan dari kedua aturan tersebut kita katakan sebagai berikut dan harus kita sepakat. Pekerja buruh yang menjadi panitia pemilu seperti menjadi KPPS adalah melaksanakan tugas atau kewajiban terhadap negara. Oleh karena itu, pekerja buruh berhak mendapat upah sesuai dengan aturan hukum tenaga kerja yang berlaku. Kita lanjutkan. Apakah menjadi saksi partai politik atau saksi caleg di TPS tugas terhadap negara? Jawabannya, pekerja buruh yang menjadi saksi partai politik atau saksi di TPS atau menjadi saksi dari caleg bukan tugas negara. Karena melaksanakan kepentingan partai politik atau kepentingan dari caleg. Kita harus sepakat akan hal ini. Oke? Oleh karena itu, karena pekerja yang menjadi saksi partai politik atau caleg, maka tidak berhak atas upah sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf D Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan pasal 40 ayat 4 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021. Supaya lebih jelas tentang pekerja buruh yang melaksanakan kewajiban atau tugas terhadap negara, sebaiknya didukung dengan dokumen-dokumen atau surat-surat untuk itu. Bagian yang kedua. Saya mencoba menjelaskan dengan cara simulasi perhitungan hak upah kepada pekerja buruh yang melaksanakan kewajiban atau tugas terhadap negara sebagai berikut. Untuk menghitung besaran upah per hari yang diterima oleh pekerja buruh dari pengusaha yang melaksanakan kewajiban atau tugas terhadap negara menjadi panitia pemilu atau KPPS sebagai
berikut. Cara menghitungnya, kita harus melihat pola kerja yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Dalam aturan hukum tenaga kerja, ada dua pola kerja yang diterapkan sebagai berikut. 1. Ada pola 6 hari kerja dan 1 hari libur per minggu. Maka perhitungan upah atau gaji per hari menggunakan pembagi 25. Atau 2. Ada juga pola 5 hari kerja dan 2 hari libur per minggu. Maka perhitungan upah atau gaji per hari menggunakan pembagi 21. Contoh, upah atau gaji seorang pekerja buruh, kita katakan 5 juta rupiah per bulan. Pola kerja yang diterapkan di perusahaan, kita ambil pola 6 hari kerja dan 1 hari libur per minggu. Maka upah per hari sama dengan upah sebulan dibagi 25, maka ketemu 200.000 rupiah per hari. Maka berdasarkan aturan hukum tenaga kerja pasal 93 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan pasal 40 ayat 4 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 sebagai berikut. 1. Tidak ada gaji atau honor atau insentif yang diterima oleh pekerja buruh yang menjadi panitia dari negara. Maka pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh sebesar gaji upah yang biasa diterima setiap hari. 2. Negara memberi gaji atau honor atau insentif tapi kurang dari upah yang biasa diterima pekerja buruh di perusahaan. Maka pengusaha wajib membayar kekurangannya. Contoh, tadi upah sehari adalah 200.000. Negara membayar 150.000. Maka ada kekurangan 50.000 rupiah. Dan itulah yang dibayar oleh pengusaha. 3. Apabila negara membayar gaji atau honor atau insentif lebih besar dari upah yang diterima oleh pekerja buruh dari perusahaan, maka pengusaha tidak membayar upah pekerja buruh. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia tenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia. Bravo pekerja Indonesia. Salam dari pinggiran. Terima kasih.